Kira-kira kita yakin atau tidak dengan adanya Allah, Bapak Ibu? Kita percaya atau tidak dengan adanya Allah? Ibu-ibu pernah lihat Allah atau belum? Bapak-bapak ngelihat Allah atau belum? Kenapa percaya kepada Allah? Ngiman saja, bukan apa-apa. Beberapa pekan terakhir sempat beredar pernyataan seseorang yang diduga kuat ia adalah liberal, diduga kuat ia adalah sekuler, bahkan ateis, yang ia mempertanyakan Allah. Coba tunjukkan Allah itu bagaimana, wujudnya seperti apa, cering kayak gimana. Mohon maaf lahir dan batin, jangankan kita melihat Allah, Allah itu gaib, bahkan maharaja diraja, gaib di atasnya gaib lagi. Jangankan kita melihat Allah, kita melihat angin saja kita tidak mampu, hadirin. Ibu-ibu percaya atau tidak angin itu ada? Bapak-bapak percaya atau tidak angin itu ada? Pernah ngelihat angin atau belum? Kenapa percaya? Kerasa. Jadi jangan macam-macam lah. Kita macam-macam mau ngelihat Allah, mana sih Allah? Kita tidak pernah melihat Allah, masa ya kita harus beriman bahwa Allah itu ada? Sampaikan saja, jangankan kamu itu melihat Allah, melihat angin saja kamu tidak mampu. Apa karena kamu tidak mampu melihat angin kemudian kamu katakan bahwa angin tidak ada? Apa dengan Anda tidak mampu menyentuh angin kemudian Anda katakan bahwa angin tidak ada? Tidak seperti itu, bro. Walaupun kita tidak mampu melihat angin, walaupun kita tidak mampu menyentuh angin, kita yakin akan keberadaan angin. Kenapa? Karena kita sudah merasakan indikasinya. Yang tadinya haredang jadi semriwi, yang tadinya ongkop jadi adem, yang tadinya gerah jadi dingin. Kenapa? Karena ada angin di situ, karena ada udara di situ. Angin itu gaib, hadirin rahimakumullah. Allah apalagi lebih gaib. Jadi tingkatan-tingkatan gaib itu ternyata ada. Kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Jin bisa dilihat oleh malaikat, akan tetapi jin tidak bisa melihat malaikat. Malaikat bisa dilihat oleh Allah, akan tetapi tidak semua malaikat bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan-tingkatannya. Jin gaib, ternyata ada yang lebih gaib lagi, itulah malaikat. Malaikat itu gaib, ada yang lebih gaib lagi, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya bahan bakar, ada solar, ada premium, ada Petralite, ada Pertamax, ada apa lagi sekarang itu? Pertamax turbo. Itu kalau menurut orang yang tidak paham, semuanya sama, semuanya cairan. Kenapa ternyata ada perbedaan? Padahal sama baik. Oh, kalau orang yang tidak ngerti, kalau orang yang tidak paham. Tapi bagi orang yang paham ada perbedaan. Bagaimana itu solar, kegunaannya untuk apa, mesinnya yang bagaimana, yang cocok untuk menggunakan solar. Di atas solar ada premium, premium itu bagaimana? Di atas premium ada Petralite, di atas Petralite itu ada Pertamax, di Pertamax itu di atasnya ada Pertamax turbo dan lain sebagainya. Bagi orang yang nggak ngerti disangkai pada baik, disangkanya sama saja kok. Udahlah, kita ngisi motor NMAX pakainya solar, wis berbel turun mesin. Saya punya kawan, dia karena punya anggapan, oh ini kan sama saja, ini kan pada baik, sama-sama bahan bakar. Saya ingat dia motor Vario waktu itu, dia nyoba-nyoba pakainya solar, langsung turun mesin, Pak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standarnya, karena tidak sesuai dengan levelnya. Ada perbedaan di antara mereka. Begitu juga dengan sesuatu yang gaib. Allah itu gaib. Tidak bisa semua makhluk melihat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangankan kita, bangsa jin juga tidak bisa melihat Allah. Jangankan bangsa jin, para malaikat pun tidak semuanya mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali malaikat-malaikat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam membawa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika prosesi Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril kemudian berhenti, tidak sampai menuju Sidratil Muntaha, menuju Arsy, menuju maqam mukafaha, hanya membiarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berjalan dengan sendirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan macem-macem kemudian kita, mana Allah, kita nggak bisa ngelihat Allah. Buat apa kita percaya sama Allah? Ente macem-macem. Ente percaya nggak entut itu ada? Percaya. Ente pernah lihat entut tak? Beli pernah. Mampu boy anak. Itu ya. Jadi logika-logika orang-orang ateis, logika orang-orang yang coba untuk merusak akidah umat ini harus balas lagi dengan logika. Tidak usah kita pakai dalil kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan dalil. Mereka tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Tuhannya. Ingkar itu apa? Tidak percaya, tidak iman, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran apabila kemudian apabila kita melawan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, mereka akan senantiasa membantahnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita percaya atau tidak sama Allah, Bapak Ibu? Percaya ya. Allah itu gaib. Makanya ada istilah ihsan. Ihsan itu ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau mampu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah ihsan. Kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita khusyuk, menundukkan kepala kita. Kenapa? Karena kita yakin kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan berlinang air mata. Kenapa kita sampai seperti itu padahal kita tidak bisa melihat Allah? Karena kita yakin Allah yang bisa melihat kita. Jangan ragu, jangan kemudian kita rusak akidahnya hanya karena kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustadz menyampaikan bahwasanya jin tidak bisa melihat malaikat. Gimana ceritanya? Tadi Ustadz menyampaikan bahwa jin tidak bisa melihat Allah. Gimana ceritanya? Padahal jin juga gaib, seperti halnya malaikat gaib, seperti halnya Allah gaib. Lalu gimana kemudian jin tidak bisa melihat mereka? Maka jawabannya adalah seandainya semua jin atau para jin mereka mampu melihat malaikat, dijamin semua jin beriman kepada Allah. Andai kata jin-jin merkayangan genderuwo kuntilanak kolor hijau al tuyulu wal pocongu wal genderuwo semua mampu melihat malaikat, niscaya mereka beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab setiap amal perbuatan manusia maupun mereka bangsa jin selalu dipantau oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Kalau jin itu bisa melihat malaikat, semuanya beriman kepada Allah. Dilihat kanan ada malaikat raqib, dilihat kiri ada malaikat atid. Wah, aja macam-macam gitu, dipantau terus nih malaikat. Tapi faktanya tidak. Tidak semua jin beriman kepada Allah. Tidak semua jin muslim. Ada juga jin-jin yang tidak beriman kepada Allah, jin-jin yang kafir.